Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhir-akhir ini kita banyak disibukkan dengan informasi-informasi yang terkait dengan agama, terkait dengan bagaimana kita harus menghargai seseorang atau keturunan-keturunan tertentu, yang tentu saja ini bisa memberikan keresahan bagi orang-orang yang mengerti dan tidak memberikan efek apapun bagi orang-orang yang tidak memahami tentang hal ini. Yang berlaku di masyarakat sekarang adalah bahwa kita harus hormat pada kiai, pada guru kita, pada guru yang mengajari kita tentang agama, dan siapapun yang menjadi pendidik kita. Karena itu jelas-jelas telah memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan kita sewaktu kita kecil sampai dengan dewasa seperti ini. Kalau dikatakan bahwa si A adalah keturunan ini, kalau mungkin ya saya sebut sebagai misalnya keturunan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Orang India merasa menjadi keturunan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Orang Yaman merasa menjadi keturunan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Dan yang lain-lain juga merasa demikian. Ada yang mengatakan ini keturunan ke-22, ada yang mengatakan keturunan ke-49, ada yang mengatakan keturunan ke-50. Padahal mungkin dalam tata kelolanya, tata kehidupannya, mereka yang mengaku menjadi keturunan Kanjeng Nabi itu, mereka mungkin melakukan persekusi, mungkin melakukan hal-hal yang kadang kita nggak duga sama sekali. Minta-minta sesuatu atau apapun ya. Ini hal-hal yang konon kita perlu juga kita kritisi sama-sama. Apakah demikian? Tentu hal ini bertentangan dan berbeda sekali dengan guru-guru kita, madrasah diniyah. Guru-guru madin ini yang setiap kali mengajari kita, mengajari anak-anak kita, mengajari saudara-saudara kita, tapi mereka sama sekali tidak meminta sesuatu. Bahkan jeleknya, kita kadang sendiri lupa untuk memberikan sesuatu. Jangankan begitu, kadang terima kasih saja tidak. Terima kasih ya Bapak, Ibu telah memintarkan anak-anak kami. Terima kasih ya Bapak, Ibu telah mendidik kami sewaktu kecil sampai sekarang. Inilah yang tentu saja menjadi perhatian besar. Kalau kita runut ini secara awam saja, bahwa Kanjeng Nabi adalah Bani Hashim. Kanjeng Nabi ini dari Mekah. Mestinya kalau yang mengaku menjadi keturunan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW adalah orang Mekah, itu ya mungkin ada benarnya. Mungkin Kanjeng Nabi ini kan dari suku Quraisy. Ya kalau yang mengaku ini dari suku Quraisy mestinya ya ada benarnya. Tapi kadang yang berlaku sekarang adalah bahwa banyak hal yang mungkin bisa kita terima informasinya dari mainstream atau media-media yang terkondisi. Yang tentu saja saya sendiri jujur tidak paham dengan proses nasab atau proses keturunan yang dibahas.
Setahu saya, Kanjeng Nabi itu mempunyai cucu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu namanya. Jadi dari Sayyidatuna Fatimah, istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu, mereka mempunyai dua putra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mestinya kalau dirunut ya dari aspek-aspek itu. Ada Habib, ada Syarif. Tentu yang lebih paham adalah mereka-mereka yang memahami tentang ini. Kalau saya tentu saja hanya berupaya bagaimana supaya kita mendudukkan pada porsinya saja. Intinya begini, kita menghargai keturunan Nabi, sangat dihormati, itu harus. Tetapi jangan lupa kita juga harus menghargai guru-guru kita, kiai-kiai kita yang telah mendidik kita. Jadi jangan sampai terbalik. Kiai-kiai kita yang secara fakta jelas telah memberikan kebaikan, telah mewakafkan kondisi kehidupannya untuk kepentingan agama di lingkungan sekitar kita, malah kita tidak hormati. Ini adalah sesuatu yang harus diluruskan. Kita harus menghormati guru-guru kita, harus menghormati kiai-kiai kita. Karena kiai, guru adalah penerusnya para nabi dan para rasul. Loh, kenapa saya bilang demikian? Ya, karena khususnya di Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mestinya jamaahnya para tabi'in, para ulama, iya para kiai yang sudah kagungan pesantren. Misalnya kita memahami beberapa sisi guru-guru kita di pesantren, kiai-kiai atau pendiri pesantren itu juga nyantrinya mungkin di Mekah, juga bertemu langsung dengan zuriyahnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Ini menjadi sebuah perhatian kita sama-sama. Kita harus hormati guru-guru kita, harus hormati pendidik-pendidik kita. Tidak boleh kita bandingkan dengan yang lainnya. Karena pada akhir-akhir ini kita lupa menghormati sesuatu yang kadang mungkin kita juga memahami banyak makam, ya katanya makam habaib. Tetapi setelah diteliti secara DNA, yang masih hidup ini kromosomnya berbeda dengan DNA-nya zuriyahnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ini tentu saja kita harus memahami bahwa nasabnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW adalah nasab yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihak-pihak yang sering, mungkin kita sering membaca Sintu Duror, sering membaca Al-Barjanji, akan mudah untuk memberikan pandangan bagaimana nasab Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Ada yang bisa menyebutkan dari zuriyahnya, dari Nabi Adam sampai dengan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Ini penting untuk bisa mengkondisikan sesuatu. Bagaimana dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW sampai Wali Songo,
ada dzurriyyahnya, ada silsilah nasabnya. Sehingga tentu kita tidak ragu untuk belajar agama. Karena kita belajar dengan orang-orang yang tepat. Dari gurunya, kepada gurunya lagi, kepada gurunya lagi, kepada guru-guru-gurunya lagi, sampai dengan pada Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Setidaknya dari 4 sahabat itu. Dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Maka tentu saja penghargaan dan penghormatan kepada guru-guru kita harus kita lakukan terus-menerus, kapan saja dan di mana saja. Dan tidak boleh kita jumawa, sombong, menghina, merendahkan, atau melecehkan siapapun. Kalau kita perhatikan juga pada saat ini banyak lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang mungkin stratanya S1, S2, atau bahkan S3. Dan itulah maka kadang mereka ini mempunyai mindset yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Setidaknya bekal juga untuk anak-anak saya yang sekarang ini sudah menyelesaikan pendidikan baik strata 1, strata 2, ataupun strata 3, atau bahkan SD, SMP, atau SMU. Bukan berarti kalau sudah selesai dari institusi tertentu dan berpindah kepada institusi yang lain, itu mereka menjadi kendor dalam melakukan pergerakan, kendor dalam melakukan pembelajaran, kendor dalam mengadakan penelitian. Tetapi setidaknya mereka harus mempersiapkan, tidak berada pada zona nyaman, tetapi mempersiapkan untuk tahap-tahap berikutnya. Tidak boleh kita merasa bangga dengan kelulusan yang telah kita raih saat ini. Tetapi kita harus lebih berpandangan ke depan bahwa kontribusi positif harus dilakukan terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap saudara, dan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak menjadi pemberat pembangunan, tidak menjadi penghambat pembangunan. Ya setidaknya itu cita-cita. Nah kalau realita di lapangan akhirnya kita kok ya menjadi objek, ya nasib namanya. Ya sudah, menjadi sesuatu, misalnya kita kok tiba-tiba tidak cocok dengan orang-orang di lingkungan kita, di sekitar kita, karena perbedaan prinsip, perbedaan pendapat, dan sesuatunya, yaitu tidak ada masalah. Karena masing-masing juga punya sudut pandang yang berbeda. Permasalahan sekarang adalah bagaimana kita menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kita. Apalagi kita menjelang bulan Oktober. Kalau sekarang sudah tanggal 30 September, berarti besok adalah 1 Oktober. Tonggak pembangunan, tonggak perjuangan harus kita lakukan sama-sama. Bulan Oktober itu minimal tanggal 1 ada hari kesaktian Pancasila. Nah sekarang pertanyaan adalah sejauh mana kita bisa memahami bahwa Pancasila itu benar-benar menjadi ideologi bangsa. Ada namanya Badan Pembina
ideologi Pancasila. Nah, tentu saja kita yang di area bawah ini harus bagaimana memahami Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa, ideologi dalam bernegara. Harus dibedakan juga dengan agama, karena Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu adalah dasar negara, filsafat negara, filsafat kebangsaan. Bahwa Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia. Ya, tapi setidaknya kita sebagai bangsa Indonesia tentu juga ada agama yang melingkupi kehidupan kita. Harus dibedakan. Kalau kita sholat ya sesuai dengan agama kita. Kalau bernegara ya dengan menggunakan ideologi Pancasila. Ya kalau kita pengen belajar tentang bagaimana fikih ya kita harus memahami ilmu tentang fikih. Jadi jangan dicampur adukkan pengetahuannya. Setidaknya bulan Oktober ini kita jadikan sebagai sarana untuk menciptakan kondisi yang bagus. Apalagi Oktober ini juga disebut sebagai bulan bahasa. Bagaimana kita bisa menciptakan kondisi bahasa yang kalau kita menyampaikan sesuatu itu tidak bikin orang tersinggung. Tidak bikin orang menjadi merasa direndahkan atau terendahkan. Nah, tentu saja ada momentum yang kuat, yakni ada bulan bahasa di bulan Oktober dan Hari Sumpah Pemuda nanti di tanggal 28 Oktober. Marilah kita jadikan sebagai sarana untuk membangun diri kita, mengingatkan sesuatu yang terlupakan. Kalau ada sesuatu yang baik, mari kita kembangkan. Mari kita ciptakan sesuatu dengan baik, dengan riang, dengan gembira. Kita beragama, ya harus dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan ketulusan, dengan sesuatu yang bangga. Kita harus bangga ketika kita menganut agama tertentu. Saya bangga beragama Islam. Saya bangga menjadi warga Indonesia. Saya bangga dilahirkan di Indonesia. Ini penting kaitannya. Tetapi kita harus menghormati orang-orang yang berbeda dengan kita. Tidak boleh kita merasa bahwa kita lebih baik daripada mereka. Yang terjadi saat ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita lulus dalam ujian atau harus mengulang di ujian-ujian di proses berikutnya. Tetapi harapannya adalah bahwa dalam beragama, dalam bernegara, kita harus memelihara persatuan, berpegang teguh kepada tali agama Allah, dan tidak boleh bercerai-berai. Karena dengan bersatu kita teguh, maka bercerai kita runtuh. Kita telah dipersiapkan oleh bapak ibu kita, oleh mbah-mbah kita, untuk menjadi orang yang sekarang ini sesuai dengan kemampuan dan partisipasi kita. Tetapi tentu kita tidak boleh menjelekkan orang tua kita, menjelekkan guru-guru kita. Dan tentu saja kita juga diamanahi anak cucu atau dzurriyyah untuk berikutnya, tentu saja untuk tidak disia-siakan. Berikanlah kebaikan-kebaikan secara maksimal pada mereka, agar mereka mampu meneruskan perjuangan kita. Yang terakhir, marilah kita berikan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita. Setidaknya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, dan jangan kita menjadi provokator atas hal-hal yang negatif. Sebagai orang tua, kita harus juga memberikan gambaran, pandangan, nasihat
dan motivasi terhadap anak-anak kita. Jangan cepat-cepat menghakimi, jangan cepat-cepat memvonis, tetapi setidaknya adalah upayakan supaya anak kita mampu menyemangati dirinya sendiri. Syukur bisa memotivasi orang lain untuk supaya lebih bersemangat dalam berbuat kebaikan. Upayakan diri kita untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau tidak bisa, minimal tidak menyakiti orang-orang yang baik. Karena kalau pekerjaan kita hanya menghambat, menggunjing, memfitnah, dan menyakiti orang-orang yang baik, tentu orang-orang baik itu akan senang karena dia akan terkenal, akan lebih mempunyai nilai kuantitatif dan kualitatif, sementara kita tidak akan ada apa-apanya. Kita tidak akan diingat orang sebagai orang yang mempunyai kontribusi baik. Dan yang paling penting adalah bahwa kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Kapan kita akan kapundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisa-sisa waktu yang Allah berikan ini, mari kita jadikan sarana untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ahsanu amalan. Beramal yang baik itu jauh lebih penting daripada merusak amal seseorang. Sehingga dalam hal ini membangun peradaban sangat dibutuhkan untuk bisa menciptakan sesuatu yang lebih daripada saat ini. Sebagaimana yang sering juga kita lakukan, mari kita mendoakan saudara-saudara kita. Barangkali ada teman-teman kita yang sedang mengalami kesusahan, mungkin sedang sakit, mungkin sedang mengalami hal yang berat, mungkin ujian atau hal-hal yang lain secara ekonomi, sosial, jabatan atau yang lain. Mari kita doakan dan saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, memberikan jalan keluar atas hal-hal yang sulit pada diri kita. Kalau kita mempunyai sesuatu yang berat, semoga Allah segera meringankan dan memberikan yang terbaik. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga partisipasi panjenengan baik dalam subscribe, like, dan komen serta share, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.